Masih pada di rumah aja kan? Nah, sebelum ibadah kita dimulai, aku mau ngetes kalian semua nih. Masih pada inget kan sama yel-yel PT Bukit Sion? Kalau gitu, ayo kita coba sama-sama yuk. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, ayo kita sama-sama menyanyikan Mars Berkat PT. Teman-teman diharapkan berdiri dan menyanyikan dengan semangat ya. Teman-teman, kita menyanyi sekali lagi ya lagu Memasuki Gerbangnya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sampai pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah ini walaupun melalui daring ya Tuhan. Tuhan tolong lindungi sertai kami supaya kami dapat fokus dalam menjalani ibadah kami pada hari ini. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami telah memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Baik, sekarang saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga.
Jika adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitab terbuka dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, di mana pada pagi hari ini kami, para persekutuan teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan, boleh bersatu hati mau memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami akan disapa oleh firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami serta menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama membaca dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Kak Shirley dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan, walaupun masih secara online ya. Ya, Kak Shirley di sini akan berbagi cerita mengenai pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3 dengan judul Ketekunan Mengenal Allah Menghasilkan Pemulihan Hidup. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Hosea dalam Perjanjian Lama isinya bertemakan tentang penghukuman dan kasih penebusan Allah bagi umatnya. Hosea merupakan salah satu nabi kecil yang memiliki arti nama keselamatan. Ia dipercayakan oleh Allah untuk melayani kerajaan Israel Utara secara khusus karena kehancuran rohani dan moral yang terjadi di sana. Secara garis besar, kitab Hosea berisi tentang sebuah penghukuman dan kebinasaan yang akan menimpa umat yang telah berdosa. Oleh karena itu, Hosea bernubuat tentang cara Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mengalami pertobatan dari perilaku penyembahan berhala. Kitab ini secara langsung hendak mengingatkan bahwa penghukuman Allah bagi umatnya yang berdosa itu pasti. Namun, setelah Allah menghukum umatnya, Ia tidak akan membiarkan mereka selamanya dalam penghukuman. Ada masa dan waktu Allah
melakukan penebusan dan pemulihan hidup bagi umat yang sungguh mau bertobat. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 merupakan teks yang secara jelas menunjukkan tindakan-tindakan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan umatnya, di mana Nabi Hosea hendak mengingatkan bahwa kebinasaan hidup dalam penghukuman akan berakhir ketika umat sungguh berbalik kepada Allah yang telah menghukum mereka. Dalam hal ini, Nabi Hosea mau mengatakan kepada umat Israel bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk membebaskan dan menghidupkan mereka kembali dalam kehidupan yang baru, di mana kehidupan baru hanya bisa dirasakan oleh umat ketika mereka sungguh-sungguh berani berbalik secara total hanya kepada Allah. Kesungguhan umat dalam mengenal Allah akan membuat mereka dapat mengalami perjumpaan dengannya. Dan hal ini akan membuat umat melihat bahwa kehadiran Allah itu nyata seperti fajar, bahkan seperti hujan yang mengairi bumi saat kekeringan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan tadi, bagaimanakah penerapannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini? Apakah kita sebagai umatnya sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan Allah? Nah, adik-adik, pasti kalian akan bertanya dalam diri kalian masing-masing. Namun, kakak ingin menjelaskan kembali bahwa mengenal Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Kalian pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang," di mana pepatah tersebut mengandung makna bahwa ketika kita tidak mengenal seseorang, maka tidak mungkin kita bisa mengasihi orang tersebut karena kita tidak mengetahui orang tersebut. Nah, hal ini berlaku juga bagi kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus tahu siapa dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan apa yang tidak dikehendakinya. Bagaimana kita mengetahui hal tersebut? Ya, kita mengetahuinya melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Adik-adik pasti semuanya punya Alkitab ya di rumah. Nah, Alkitab sangat jelas mencatat siapa Allah itu, dan Alkitab juga mencatat apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak dikehendakinya bagi kita selaku orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari dan mendalami firman-Nya supaya kita
mengenal Allah dan lebih dekat dengannya. Makin kita mengenal Tuhan, berarti bahwa karakter Tuhan makin bertambah dalam hidup kita. Dalam hal ini, jika kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka tentu kehidupannya akan berdampak positif di tengah-tengah lingkungannya. Tidak ada lagi perilaku jahat, seperti contoh berkelahi, berbohong, membenci, dan hal-hal buruk lainnya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengajar kepada kita supaya kita rajin membaca Alkitab. Kemudian, kita harus sering melakukan perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah. Dan mendekatlah kepada Tuhan secara pribadi melalui doa, supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Karena jika kita dengan sungguh-sungguh mau mengenal Allah, maka kita akan memperoleh janji dan berkat terbaik dari Allah. Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh mengenalnya. Ia akan memberikan berkat-Nya, akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita yang membutuhkan pertolongan. Dan yakin dan percaya, Dia akan melimpahkan berkat-Nya pada waktunya. Seperti bacaan kita tadi dari Hosea, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3, yang berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Jadi, adik-adik, marilah kita sungguh mengenal Allah dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, "Yesus, saya mau mengenal-Mu. Saya ingin Engkau masuk ke dalam hidup saya. Beri saya kekuatan untuk berubah dan menjadi seorang pribadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni saya dan memberikan hidup yang kekal bagiku. Saya menyerahkan seluruh hidup saya. Kuasailah seturut kehendak-Mu. Amin." God of my youth, I remembered your call on my life took me on. Your love has seen me
I stand here by your grace. On this altar I've written my life, tells of the story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. God of my all, I've surrendered. My heart finds its rest in your words. Praises will not be enough to show how my love for you has grown. Nothing matters when you're here with me. In the end, just to hear you say, well done, bowing before your throne. God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and Jesus, you alone in glory reign forever and ever. With you I walk this narrow way. God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena masih diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini.
Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman, saudara, keluarga, orang tua kami, para pendeta, majelis, karyawan kantor di gereja, kakak layan, dan semua pelekat yang ada di gereja GPIB Bukit Sion Balikpapan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, dan berilah juga kami petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah Bapa. Dengarkan seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Nah, tapi seperti biasa, jangan lupa memasukkan persembahan teman-teman di dalam amplop, cantumkan persembahan berkat PT dan dari sektor berapa. Teman-teman bisa memberikan persembahan itu kepada majelis atau orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami sudah memberikan persembahan tadi Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Sekiranya apa yang kami berikan dapat berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya PT Bukit Sion Balikpapan? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Kakak berharap firman Tuhan yang sudah kalian dengar dan renungkan dari Kak Sherly boleh kalian mengerti dan kalian berlakukan itu di dalam kehidupan kalian sebagai teruna-teruna Kristen. Adik-adik, ada pengumuman yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik, yaitu dalam rangka HUT GPIB yang ke-72, maka untuk kategori Pelkat PT diadakan lomba mengaransemen lagu dari Kidung Jemaat nomor 337 yang judulnya Betapa Kita Tidak Bersyukur. Nah adik-adik, untuk syarat dan ketentuan adik-adik bisa membacanya di grup WA GC PT Bukit Sion ya. Atau adik-adik bisa juga menghubungi kakak layan yang ada di sektor masing-masing. Baiklah adik-adik, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak mengundang semuanya bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 185, Tuhan mengutus kita.
kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali tak putus-putusnya kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini, dan segala sesuatunya sudah boleh berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah Engkau memberkati kami selalu ya Bapa, dan limpahkanlah selalu Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai kehidupan kami untuk seterusnya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.